شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara masa orientasi santri Baitul Quran Cirata tahun ajaran 2020-2021. Bertepatan pada hari Rabu 8 Juli 2020 Masehi. Baik, untuk agenda hari ini yakni arahan-arahan dari berbagai bidang, dari berbagai divisi di Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata, meliputi yang pertama divisi tahfidz, yang kemudian yang kedua divisi pendidikan, kemudian yang ketiga divisi pengasuhan. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami dari pengarahan dari berbagai bidang di Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata, kami membuka sesi tanya jawab melalui Google Form yang linknya akan dicantumkan di deskripsi live ini di YouTube. Dan bagi yang live di Facebook, linknya akan kami cantumkan di kolom komentar. Baik, langsung saja mari kita simak bersama-sama arahan yang pertama, yakni arahan dari bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahbub Khairul Rizal SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abnai al-ahibba, anak-anakku yang tercinta, semoga Allah selalu menjaga kita dan memberikan keberkahan di setiap hari-hari kita. Anak-anakku sekalian, hari ini insya Allah kita akan mengenal sistem pengajaran di Baitul Quran Cirata. Yang pertama yang perlu kita ketahui anak-anakku sekalian adalah bagaimana sistem KBM di Baitul Quran. Sistem KBM atau kegiatan belajar dan mengajar di Baitul Quran mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia ini dengan diperkaya kurikulum khas Baitul Quran yang dilaksanakan dengan sistem boarding atau tinggal di dalam asrama. Selanjutnya anak-anakku, yang menjadi pertanyaan adalah berapa lamakah jenjang pendidikan di Baitul Quran? Maka jawabannya, jenjang pendidikan di Baitul Quran adalah 6 tahun bagi lulusan SD dan sederajat, dan 4 tahun bagi lulusan SMP dan sederajat. Selanjutnya, ilmu apakah yang dipelajari di pondok ini yang menjadi kurikulum Pondok Pesantren Baitul Quran Cirata? Kita di sini anak-anakku mempelajari 3 macam bidang ilmu. Yang pertama adalah bidang ilmu syar'i, yang kedua bidang studi kauni atau pelajaran umum, yang ketiga bidang studi bahasa Arab dan Inggris. Untuk bidang studi atau bidang ilmu syar'i, yang pertama kita mempelajari akidah, juga kita mempelajari fikih, tajwid, Al-Quran, hadis, tafsir, usul fiqh, tarbiyah, tarikh Islam, mustalahul hadis, dan adyan. Semua pelajaran ilmu syar'i ini akan didapatkan oleh kita semua, baik bagi lulusan SD maupun lulusan SMP, baik yang mempelajarinya selama 6 tahun maupun 4 tahun. Selanjutnya, di bidang studi kauni atau pelajaran umum, kita akan mempelajari pelajaran yang juga dipelajari oleh teman-teman kita di luar pondok, yaitu pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, fisika, biologi, kimia, sejarah, ekonomi, psikologi, tata negara, teknologi informasi dan komunikasi, dan sosiologi. Semua pelajaran ini insya Allah akan kita temukan. Selanjutnya, abna'il ahibba,
yang kita akan pelajari di pondok tercinta ini adalah bidang studi bahasa Arab dan Inggris. Untuk bahasa Arab, kita akan mempelajari berbagai macam pelajaran, di antaranya durusul lughah, insya, mutola'ah, nahwu, sorob, balaghah, khat, dan imla. Sedangkan bahasa Inggris, kita akan mempelajari reading, grammar, conversation, and dictation. Selanjutnya, bagaimanakah jam masuk kelas di Baitul Quran? Jam masuk kelas di Baitul Quran ini dilaksanakan dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk hari Jumat adalah hari libur di setiap pekannya. KBM dilaksanakan selama 5 jam pelajaran dalam satu hari. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu, kita hanya masuk kelas selama 3 jam pelajaran. Karena setelah kegiatan KBM akan dilaksanakan ekstra kurikuler wajib, yaitu pramuka dan muhadharah atau latihan berpidato. Selanjutnya, KBM akan dilaksanakan setiap harinya mulai jam 9 pagi setelah tahfidzul Quran. Abna'i al-ahibba, selanjutnya Ustadz akan menyampaikan jadwal kegiatan KBM Santri Baitul Quran Cirata. Mulai dari jam 7 sampai dengan jam 7.25 adalah waktu kita untuk apel dan muhadasah atau belajar bahasa. Jam 7.30 sampai jam 9 kita akan melaksanakan halaqah tahfidz. Untuk jam 9 sampai jam 9.40 adalah KBM jam pertama. Jam 9.40 sampai jam 10:10 adalah istirahat. 10.15 sampai 10.55 adalah KBM jam kedua. 11 sampai 11.40 adalah KBM jam ketiga. 11.40 sampai jam 1.25 adalah waktu isoma atau waktu kita istirahat dan sholat zuhur. Jam 1.30 atau setengah 2 sampai jam 14.10 adalah KBM jam keempat. Sedangkan jam 14.10 sampai dengan 14.50 atau jam 3 kurang 10 adalah KBM jam terakhir, jam kelima. Selanjutnya Abna'i al-ahibba, Ustadz akan menyampaikan bagaimana sistem ujian di Baitul Quran. Kalau kita menjadi santri di Baitul Quran, ujian apakah yang akan kita temukan selama menjadi santri? Kurang lebih di Baitul Quran ini ada 3 macam ujian. Yang pertama adalah ujian tahfidz. Kemampuan tahfidz antum akan diuji selama antum belajar di Baitul Quran. Yang kedua adalah ujian bahasa setiap bulannya. Ini gunanya untuk mengevaluasi kemampuan kita dalam berbahasa dan apa yang telah kita pelajari selama 1 bulan. Yang ketiga adalah ujian semester. Ujian semester ini memiliki 2 macam ujian, yaitu ujian lisan dan ujian tulis. Selanjutnya Abna'i al-ahibba, yang akan saya sampaikan adalah apa sajakah ekstrakurikuler yang ada di Baitul Quran. Ekstrakurikuler yang ada di Baitul Quran ini memiliki 2 macam. Yang pertama adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti setiap santri, dan yang kedua adalah ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti semua santri. Ekstrakurikuler yang wajib diikuti semua santri diantaranya pramuka, muhadharah atau latihan pidato, dan TIK ya untuk kelas 5, kelas 4, dan 3 intensif. Sedangkan ekstrakurikuler yang wajib bagi putra adalah silat dan berenang. Ekstrakurikuler yang tidak wajib bagi putra, artinya setelah yang wajib dia bisa memilih kepada hal ini ataupun tidak, adalah sepak bola, bola basket, hadroh, dan qori. Untuk ekstrakurikuler yang tidak wajib bagi putri, sama seperti putra, dia boleh memilihnya atau tidak. Di antaranya adalah qori, cooking and art, yang terakhir adalah jurnalistik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada waktu tambahan belajar di luar kelas? Maka jawabannya ada. Setiap hari insya Allah kita akan melaksanakan muwajjah, yaitu belajar terbimbing yang dibimbing langsung oleh wali kelas. Yang di muwajjah ini kita akan mempelajari dan mengulang apa yang sudah kita pelajari di kelas dari pagi hari. Selanjutnya Abna'i al-ahibba adalah bagaimanakah seragam sekolah di Baitul Quran. Maka sekarang Ustadz akan menyampaikan apa saja seragam yang kita gunakan dalam 1 minggu di Baitul Quran.
Yang pertama adalah hari Senin kita menggunakan putih hitam atau putih biru. Selasa kita menggunakan baju khas Baitul Quran. Rabu Kamis kita menggunakan batik Baitul Quran. Sabtu Minggu kita menggunakan baju pramuka. Dan Ustadz ingin ingatkan kepada antum semua untuk mempersiapkan pantopel hitam untuk masuk kelas dan juga peci hitam bagi putra. Siapkan hati kembali ke pondok tercinta. Jangan lupa memohon doa dari orang tua untuk mencari ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya kepada Al-Ustadz Mahbub Khairul Rizal SPD. Untuk selanjutnya yakni arahan divisi tahfidz yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Supriyadi Chandra SPD. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mujibu da'awat القائل في محكم آياته البينات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات والصلاة والسلام على سيد السيدات وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والكرامات حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. طيب para ahlul Quran yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada seluruh wali santri baik yang baru dan yang lama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun kita tidak dapat ya bertatap muka secara langsung, insyaallah dengan perantaraan media seperti ini tidak mengurangi rasa kekhidmatan kita dalam melaksanakan MOS ya, masa orientasi santri. Justru ini merupakan sebuah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan teknologi yang Allah berikan kepada kita seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam berinteraksi dikarenakan pandemi corona ini. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, beliaulah panutan kita. Berkat perjuangan beliaulah kalimatullah la ilaha illallah bisa kita nikmati untuk saat ini. Bahkan insyaallah adik-adik semuanya yang sedang nyantri di pesantren Baitul Quran dan juga yang akan nyantri di pesantren Baitul Quran ya, insyaallah menjadi estafet kenabian, karena antum-antum semua di sini adalah para penghafal Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada para malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu ilahi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya kepada para sahabatnya, kepada umat Islam ketika itu, hingga sampailah kepada kita sekarang ini Al-Quran itu sampai. Jadi sungguh berbahagialah adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para wali santri yang sudah berkorban ya untuk memasukkan anaknya di pesantren Baitul Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta para santri, insyaallah pada pertemuan kali ini kami mewakili dari divisi tahfidz akan menjabarkan kepada kita semua tentang bagaimana sistem tahfidz di pesantren Baitul Quran Cirata. Baik, sebelum kami menyampaikan tentang sistem tahfidz di pesantren Baitul Quran ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait keutamaan Al-Quran. Ini terkhusus bagi adik-adik yang ingin nyantri nantinya di pesantren Baitul Quran ya, biar tahu kenapa kita harus masuk ke pesantren Quran, kenapa kita harus menghafal Quran.
Apa sih pentingnya Quran bagi kita? Nah, semoga dengan kita tahu keutamaan Al-Quran itu memberi motivasi yang kuat untuk diri kita, ya, ketika nanti sudah masuk ke dalam pesantren Quran ini. Karena kalau kita tidak mengetahui keutamaan Al-Quran nantinya, ditakutkan nanti ketika masuk ke pesantren Al-Quran, kemudian disuruh menghafal Quran, malah santai-santai, malah tidak bergairah, gitu ya. Tapi dengan kita tahu keutamaan Al-Quran itu, insya Allah ini akan memberi motivasi yang kuat bagi diri kita untuk menghafal Quran. Tapi di antara keutamaan Al-Quran itu adalah orang yang belajar dan mengajarkannya itu adalah sebaik-baik golongan. Jadi adik-adik yang belajar di sini dan nanti mengajarkan Al-Quran kepada adik-adiknya atau generasi-generasi selanjutnya, maka kita termasuk ke dalam golongan orang yang baik. Jadi masuknya kita ke pesantren Baitul Quran, menghafal Quran, insya Allah Allah golongkan kita ke dalam kelompok golongan orang-orang yang baik. Yang kedua di antara keutamaan Al-Quran adalah akan mendapatkan tempat yang tinggi kelak pada hari kiamat nanti. Ya, diriwayatkan dalam hadis, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, warattil, dan bacalah Al-Quran kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran itu sebagaimana kamu baca Al-Quran itu ketika di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya manzilahmu, derajatmu pada hari kiamat nanti sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita mengkhatamkan Al-Quran, semakin mahir kita dengan Al-Quran, maka derajat kita kelak pada hari kiamat itu lebih tinggi derajatnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang mahir dengan Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, ya bisa bacanya dengan baik, ngerti hukum-hukum bacaan dengan baik, ya, paham isinya, paham tafsirnya, kemudian ia amalkan dalam kehidupan dunia ini, maka nanti pada hari kiamat, terkhususnya di surga nanti, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka itu akan dikelompokkan dengan para malaikat-malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sungguh adik-adik, hadirnya antum nanti di pesantren Baitul Quran dan menghafal Quran ini akan memberi tiket untuk antum di surga yang tinggi kelak nantinya. Ya, semoga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga di derajat yang tinggi. Kemudian keutamaan Al-Quran selanjutnya adalah Al-Quran itu memberi syafaat bagi pembacanya. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran. Kenapa Rasulullah menyuruh kita baca Al-Quran? Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat. Apa arti syafaat itu? Penolong. Yang menolong kita kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Jadi jangan nanti beranggapan menghafal Quran itu susah, menghafal Quran itu beban. Jangan, ya. Justru dengan kita menghafal Al-Quran itu kelak pada hari tiada orang yang bisa menolong kita selain amal kita, Al-Quran. Satu-satunya atau salah satunya yang bisa menolong kita kelak pada hari kiamat nanti. Kemudian keutamaan selanjutnya daripada Al-Quran adalah keluarga Allah. Jadi Allah itu tidak punya anak, tidak punya pasangan, ya, tapi Allah punya keluarga. Ya. Siapa keluarga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini? Keluarga Allah di muka bumi ini adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Subhanallah. Ya. Kita yang menghafal Quran digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori keluarganya Allah. Ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Ya, anugerah yang sangat besar, yang luar biasa. Ya, bayangkan kalau Allah menjadi keluarga kita. Apapun yang kita minta, Allah mudahkan. Ya, apapun yang kita minta, Allah akan beri. Permasalahan apapun yang kita dapatkan dalam dunia ini, ya, maka Allah akan beri jalan keluarnya. Jadi adik-adik tidak perlu takut, ya. Misalnya nanti kalau belajar di pesantren Quran, kalau sudah besar jadi apa, ya? Jangan pikirkan itu. Allah yang akan bantu, Allah yang akan beri. Ya. Ibaratnya seperti kita dengan orang tua kita atau dengan keluarga kita. Kalau kita punya masalah, pasti keluarga kita membantu. Tapi yang membantu kita bukan siapa-siapa, Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu Allah? Yang menciptakan kita.
Sang Maha Pemberi rezeki, ya, yang maha luas rezekinya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita tergolong ke dalam keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita takuti apapun yang ada di dunia ini. Taib. Selanjutnya keutamaan Al-Qur'an adalah hatinya terbebas dari siksa. Jadi orang-orang penghafal Quran yang hatinya itu penuh dengan Al-Quran, mereka hafalkan Al-Quran, mereka istiqomah dalam murojaah Al-Quran, maka Allah akan haramkan hatinya disiksa kelak pada hari kiamat. Subhanallah. Di saat dimana orang nanti ketika masuk neraka misalnya, itu dibakar semuanya, bahkan sampai ke dalam-dalamnya, tapi orang-orang yang hatinya penuh dengan Al-Quran, insya Allah terbebas dari siksa. Bahkan bukan hatinya saja yang terbebas, semua anggota tubuhnya akan terbebas dari yang namanya sisa api neraka. Itulah luar biasanya Al-Quran. Kemudian keutamaan yang lain daripada Al-Quran adalah mendapat pahala yang berlimpah. Jadi para penghafal Quran itu pahalanya sangat besar, sangat banyak. Kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca, bukan menghafal, yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, maka Allah akan beri baginya 10 kebaikan. Ya, falahu hasanah, satu kebaikan kata Allah. Orang yang baca satu huruf itu Allah akan ganjarkan satu kebaikan, tapi satu kebaikan ini Allah beri ganjarannya 10. Jadi satu huruf itu ada 10 kebaikan. Kebayang kita kalau kita membaca satu juz setiap harinya, atau kita hafal 30 juz, itu berapa pahala yang kita dapatkan? Ya, luar biasa. 6 tahun antum nanti di pesantren Baitul Quran, antum hitung berapa pahala yang antum dapatkan. Begitu juga orang tua akan mendapat pahala, pahala anak yang soleh. Karena berkat orang tua memasukkan anaknya ke dalam pesantren, akhirnya pahalanya nyampe juga ke orang tuanya. Luar biasa. Ya, jadi tidak ada ruginya, ya, nggak ada ruginya menghafal Quran. Nggak ada ruginya membaca Al-Quran itu. Satu huruf Allah lipat gandakan menjadi 10. Luar biasa. Kemudian di antara keutamaan Al-Quran itu adalah mendapat kehormatan di sisi manusia. Kalau kita menjadi para penghafal Quran, kemanapun kita akan dicampakkan, misalnya nanti Allah akan muliakan kita, manusia juga akan menghormati kita. Adik-adik yang nantinya sudah hafal Quran 30 juz, ketika masuk ke dalam masjid, maka adik-adiklah yang berhak menjadi imam. Luar biasa. Allah angkat derajat di dunia dan akhirat. Ya, jadi inilah beberapa keutamaan Al-Quran, ya, yaitu sebaik-baik golongan, kemudian mendapatkan tempat yang paling tinggi di surga nanti, memberi syafaat kepada para pembacanya, digolongkan sebagai keluarga Allah, hatinya terbebas dari siksa, mendapat pahala yang berlimpah, mendapat kehormatan di sisi manusia, dan juga bisa memberi syafaat kepada orang-orang yang ia cintai. Kemudian kelak pada hari kiamat nanti juga orang yang menghafal Al-Quran dan kemudian mengamalkan isinya, kelak pada hari kiamat akan memberikan mahkota kehormatan, ya, untuk kedua orang tuanya. Luar biasa. Ya, bukan orang yang menghafal Quran saja yang mendapat kehormatan, tapi orang tuanya juga akan mendapatkan kehormatan karena anaknya menghafal Quran. Semoga adik-adik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar beberapa keutamaan daripada Al-Quran ini, ya, memberi ghirah, memberi semangat untuk menghafal Al-Quran. Jadi kelak nanti kalau sudah sampai di Baitul Quran, sudah semangatnya semangat membaca, ya, bukan malas-malas lagi. Taib, itu diantara keutamaan daripada Al-Quran. Selanjutnya adik-adik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh para penghafal Quran. Ya. Jadi sifat-sifat ini nantinya akan membantu adik-adik dalam menghafal Quran. Di antaranya adalah ikhlas. Ketika adik-adik mau masuk pesantren Baitul Quran nanti, ya, maka tanyakan ke hati kita, untuk apa kita menghafal Quran? Ya. Kalau tujuan kita itu ingin ke sini hanya untuk bermain-main saja, ingin nyari teman saja, atau ingin jauh dari keluarga saja, ya nggak dapat apa-apa di sini nanti. Tapi ketika kita ikhlaskan diri kita, niatkan dalam hati kita, saya menghafal Quran ikhlas karena Allah.
Saya menghafal Quran karena apa? Karena ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menghafal Quran untuk apa? Untuk melanjutkan estafet kenabian. Kalau dulu Rasulullah mendapat wahyu kemudian dia sampaikan kepada umatnya, dan saya juga. Kalau ketika saya menghafal Quran akan menelurkan para penghafal Quran. Akan menciptakan generasi-generasi Quraninya setelah saya besar nanti. Insya Allah kalau kita ikhlas dalam menghafal Quran, Allah akan mudahkan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, maka susah bagi kita untuk mendapat atau menghafal Quran. Jadi yang pertama kali adalah tanya hati untuk apa kita ke sini. Tanya hati untuk apa kita menghafal Quran. Kalau ada niat-niat yang tergeser dari niat-niat karena Allah, maka hilangkan semua niat-niat itu. Fokuskan saja, saya menghafal Quran karena Allah, lillahi ta'ala. Yang kedua yang harus kita miliki harus sifat sabar. Sabar ini sangat penting, ya. Hanya orang yang sabarlah yang bisa menghafal Quran. Hanya orang yang sabarlah akan sukses menghafal 30 juz. Hanya orang yang sabarlah nantinya yang akan bisa betah di pesantren. Karena di pesantren ini yang enak-enak itu sedikit sekali di sini ya. Yang enak-enak sangat sedikit di pesantren. Kalau di rumah kita bisa main HP, di rumah kita bisa nonton, di rumah kita bisa berjalan kemana-mana. Tapi di pesantren itu semua hilang. Karena kita di sini fokus belajar, menghafal, ya, fokus untuk untuk menjadi generasi yang tangguh ke depannya nanti. Oleh karenanya kita harus memiliki yang namanya sifat sabar. Kalau tidak sabar tidak bisa. Nanti sebentar menghafal Quran, kemudian karena tidak sabar, hafalan tidak masuk ke akal kita, tidak masuk ke hati kita, akhirnya kita tinggalkan hafalan Quran, akhirnya kita galau. Akhirnya kita nelpon orang tua nggak sanggup menghafal Quran. Itu ciri-ciri orang yang tidak sabar. Tapi ketika hatinya penuh dengan kesabaran, Allah akan menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar akan Allah tolong. Nanti ketika adik-adik sudah masuk ke pesantren misalnya, merasa menghafal Quran itu susah, merasa belajar bahasa Arab itu susah, merasa semuanya susah, ingat, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kamu dengan perantaraan salat. Kalau sudah merasakan susah menghafal, ambil wudu, salat 2 rakaat, minta kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersabar. Insyaallah Allah akan tolong. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Begitu juga orang tua harus sabar. Nanti anaknya mengeluh seperti ini harus sabar. Jangan nanti mendengar anaknya ada masalah sedikit di pesantren langsung hatinya gelisah. Tawakal saja sama Allah Subhanahu wa taala. Titip saja anak ibu di pesantren ini, insyaallah Allah akan menjaga. Itu yang kedua ya, harus punya sifat sabar. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh ini sangat penting. Segala sesuatu apabila kita lakukan tanpa ada kesungguhan, maka sesuatu itu tidak akan bisa kita gapai. Ya, mungkin yang sering kita dengar ya, mutiara kata dari Arab, man jadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Adik-adik ingin bersungguh-sungguh menghafal Quran 30 juz, insyaallah selesai 30 juz. Adik-adik bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab, insyaallah dapat bahasa Arabnya. Adik-adik bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu syar'i, insyaallah dapat ilmunya. Intinya apa? Sungguh-sungguh. Bila bermalas-malasan, maka ilmu akan jauh. Bila bermalas-malasan, segala sesuatu akan gagal. Segala sesuatu kesuksesan akan jauh daripada diri kita. Jadi para penuntut ilmu, para penghafal Quran harus memiliki sifat bersungguh-sungguh. Mulai hari ini tanamkan dalam hati, saya harus bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Saya harus selesai hafalan Quran di pesantren Baitul Quran. Tanamkan semangat dari sekarang.
Kemudian yang keempat itu yang harus dimiliki para penghafal Quran, istiqomah. Apa arti istiqomah? Istiqomah itu setiap hari nambah hafalan Quran. Jangan sekarang nambah, besok enggak. Besoknya enggak. Nambahnya dalam seminggu cuma 1 hari. Ya, 6 harinya enggak nambah. Ini susah nantinya. Harus istiqomah. Ya, istiqomah. Qilan jabalan ya kata orang gitu ya. Sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ya, hafalan Quran itu begitu. Gak bisa kita langsung hafal 30 juz, gak bisa. Tapi sedikit-sedikit. Hafal 1 halaman 1 hari, 1 halaman 1 hari. Insya Allah kalau kita istiqomah menghafal 1 halaman 1 hari, insya Allah ya 6 tahun kita di pesantren Baitul Quran, hafal Al-Quran insya Allah. Yang penting istiqomah. Setiap hari tambah hafalan. Kalau belum dapat hafalan misalnya nanti, tanamkan dalam diri kita. Saya tidak akan main-main. Saya tidak akan ngobrol dengan teman. Saya tidak akan jajan sebelum saya hafal 1 halaman. Nah, kalau kita punya target seperti itu insya Allah, ya insya Allah kita akan sampai target. Kemudian fokus. Sifat yang harus ada bagi para penghafal Quran adalah fokus. Kalau adik-adik fokus dengan hafalan Quran, insya Allah, ya insya Allah adik-adik akan hafal Al-Quran. Tapi ketika sampai di sini nanti disibukkan dengan hal yang lain, malah banyak bercanda dengan teman, banyak bermain dengan teman, ya banyak tidurnya, banyak malas-malasnya, itu sangat jauh ya. Orang-orang yang tidak fokus itu sangat jauh daripada yang namanya kesuksesan. Dalam segala hal begitu juga kita harus fokus. Ya, harus fokus. Jadi tanamkan dalam jiwa kita, saya harus fokus. Jadi adik-adik harus punya target nanti di Baitul Quran. Targetnya mengapain di sini? Target saya di Baitul Quran 1, pengen hafal 30 juz. Yang kedua, harus menguasai ilmu syar'i. Yang ketiga, harus bisa bahasa Arab. Nah, ini target adik-adik. Maka fokuslah mengejar yang 3 ini. Segala sesuatu yang tidak ada dalam target, tinggalkan terlebih dahulu. Insyaallah kalau kita fokus seperti itu, saya jamin adik-adik semuanya akan sampai ya hafal 30 juz nantinya. Kemudian jauhi hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Banyak main, banyak ngobrol, banyak jajan, banyak tidur. Jauhi. Terlebih melakukan maksiat, ya. Hindari segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi diri kita, tidak bermanfaat bagi jiwa kita, apalagi kita melakukan hal-hal yang merusak jiwa kita, seperti melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran. Di pesantren misalnya nanti suka membuli temannya, suka mengejek temannya, suka menghina, itu tinggalkan. Dia menjaga pandangan seluruh tubuh. Insyaallah kalau ini kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan hati kita, jiwa kita untuk meraih yang namanya cita-cita kita tadi, yaitu menghafal Quran. Kemudian yang terakhir, di antara sifat yang harus dimiliki para penghafal Quran, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, setelah kita ikhlas, sabar, bersungguh-sungguh, istiqomah, fokus, menjauhi dari segala maksiat, ini namanya usaha ikhtiar. Ya, setelah kita menguatkan, mentotalitaskan diri kita dalam berusaha dalam mencapai target tadi, jangan lupa apa? Doa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik. Ya. Allah itu maha segala-galanya. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hafal Quran dalam setahun. Mudah bagi Allah. Sangat bisa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hafal Quran 6 bulan. Sangat bisa. Tapi ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seorang itu. Allah tidak akan mengubah keadaan seorang itu sebelum orang itu yang mengubah. Artinya apa? Kita harus ikhtiar dulu. Kita harus bersungguh-sungguh dulu. Kita harus bekerja dulu. Setelah itu Allah akan bantu. Tapi kalau kita nggak mau bekerja, kita cuma doa doang, Allah tidak akan jawab doa kita. Nah, jadi adik-adik, ikhtiar, berusahalah semampumu. Keluarkanlah potensi diri kita semampu kita. Ya, setelah itu kita berdoa kepada Allah. Itu juga kepada orang tua. Kita minta setiap kali nelpon ke orang tua, Umi, Abi di rumah, doakan saya, Abi, Umi, gitu ya. Biar dimudahkan ngafal Qurannya. Jangan lupa nanti sholat tahajudnya tolong doakan anak-anak, gitu ya. Karena apa? Karena doa orang tua ke anak itu insya Allah mustajab. Mustajab. Baik, adik-adik dan para wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itu tadi keutamaan Al-Quran sudah kita dengar. Kemudian sifat yang harus dimiliki oleh penghafal Quran tadi diantaranya apa? Ikhlas, sabar, bersungguh-sungguh. Dicatat ya, ikhlas, sabar, bersungguh-sungguh, istiqomah, fokus, jauhi hal yang tidak bermanfaat, dan berdoa. Ini juga kepada santri lama, bisa diingatkan ya. Tajdidul niat, perbaiki niat kita. Ya mungkin selama ini di rumah sudah hampir 4 bulan ya. 4 bulan antum di rumah, paling pasti sangat banyak sekali hal-hal yang mengganggu hafalan Quran antum. Ya, jadi mulai bulan Juli ini ya, insyaallah kita akan adakan nanti halaqah online ya. Halaqah online insyaallah kita akan mulai di Juli ini. Udah tinggalkan semua yang tidak bermanfaat, mulai melatih diri lagi ya. Melatih diri seperti apa? Melatih diri bagaimana antum dulu di pesantren, latih dirinya di rumah seperti di pesantren juga ya, seperti pagi menghafal Quran, kemudian ada murojaahnya, kemudian ada apa namanya setoran ke orang tua kalau bisa di rumah ya. Insyaallah dengan melatih diri seperti itu, nanti ketika masuk ke pesantren itu sudah sinkron lagi jiwanya dengan peraturan-peraturan yang ada di pesantren. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta para santri yang dimuliakan Allah, tadi keutamaan Al-Quran sudah kita bahas dan sifat-sifat penghafal Quran juga sudah kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita dan memberikan kepada diri kita sifat-sifat yang disebutkan tadi. Sekarang kita masuk ke sistem ya, sistem tahfidz pesantren Baitul Quran Cirata. Ini sengaja kita sampaikan di awal seperti ini agar adik-adik santri baru khususnya, begitu juga wali santri baru mengerti bagaimana sih sistem menghafal Quran di pesantren Baitul Quran Cirata. Pertama kali yang perlu kita sampaikan visi dan misi Baitul Quran, yang diantaranya itu visi Baitul Quran itu menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas dalam membentuk generasi hafidz, alim, dan berjiwa kepemimpinan. Cuman dalam hal ini kami akan menjabarkan tentang khusus di hafidz saja ya, bagaimana pesantren Baitul Quran membentuk generasi yang hafidz. Jadi pesantren Baitul Quran ini dalam membentuk santri hafidz ini, generasi hafidz ini melalui 5T, namanya tahsin, tahfidz, tafsir, tatbik, dan tabligh. Jadi kelima hal inilah yang akan kita ajarkan kepada santri Baitul Quran untuk mencapai visi yang pertama tadi, yaitu generasi alim. Apa saja 5T tadi? Tahsin. Apa itu tahsin? Tahsin itu adalah kegiatan belajar tentang perbaikan bacaan Al-Quran. Ya, insya Allah nanti kita jabarkan ya. Tahsin itu sebelum santri menghafal Quran nanti akan ada pelajaran tahsin, perbaikan bacaan Al-Quran. Yang kedua tahfidz, yaitu kegiatan menghafal Al-Quran. Kemudian tafsir itu apa? Yaitu kegiatan tentang penjelasan ayat Al-Quran. Jadi selain santri menghafal Al-Quran, bacanya bagus tentang Al-Quran, santri juga nanti akan diajari tafsir Al-Quran. Walaupun tafsirnya nanti di sini bukan tafsir yang berat-berat ya. Insya Allah tafsirnya itu tafsir yang ringan-ringan, dan tafsir ini juga akan dimasukkan ke dalam kurikulum pelajaran nanti di sini. Kemudian T yang keempat yaitu tatbik. Tatbik itu artinya pengamalan nilai-nilai Al-Quran. Jadi selain santri hafal, paham tentang apa yang dibacanya, kemudian pengamalan. Nah, pengamalan nilai-nilai Al-Quran ini akan langsung dipraktikkan sehari-hari nantinya. Makanya nanti di pesantren itu ada yang namanya peraturan. Ya, peraturan tentang adab-adab, kalau berbicara bagaimana, berjalan bagaimana, makan bagaimana, itu akan diajarkan di sini. Jadi nilai-nilai yang ada Al-Quran langsung dipraktekkan di kehidupan sehari-hari santri. Kemudian T yang terakhir adalah tabligh. Tabligh itu yaitu menyampaikan nilai-nilai Al-Quran kepada orang lain. Nah, nanti di pesantren Baitul Quran juga ada yang namanya muhadharah ya, latihan pidato. Kemudian setelah habis sholat itu ada juga jadwal kultum. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk tabligh. Apa yang santri pahami dari Al-Quran itu nanti yang akan ditablighnya. Dia belajar menyampaikan. Ya, seperti yang disabdakan Rasulullah, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walau satu ayat. Taib itu pengertian daripada 5T.
Kemudian sistem tahsin ya, tahsin Al-Quran. Bagaimana sih tahsin Quran di pesantren Baitul Quran? Nanti tahsin Al-Quran akan dipandu oleh musyrif halakohnya. Kemudian tahsin Al-Quran dilaksanakan secara intensif untuk santri baru selama 1 semester setelah maghrib. Jadi nanti khusus santri baru akan ada yang namanya halakoh tahsin. Jadi selama 1 semester nanti santri itu ditahsin setelah maghrib. Kalau pagi tetap menghafal Quran, tapi khusus maghrib itu akan ditahsin sama musyrifnya. Ya, kemudian tahsin Quran berlanjut seminggu sekali dalam halakoh bagi santri lama. Bagi santri lama atau santri baru yang sudah 1 semester nanti halakoh tahsin tetap ada, tapi volumenya itu 1 minggu sekali gitu ya. Kenapa harus ada tahsin seminggu sekali? Ini tujuannya biar tidak lupa dengan pelajaran-pelajaran tajwid atau pelajaran-pelajaran tahsin. Dan tahsin Al-Quran menggunakan panduan kitab tajwid kelas 1 dan kelas 2. Insyaallah pelajaran tajwid itu akan ada juga materinya nanti di kelas, terkhusus di kelas 1 dan kelas 2. Dan materi yang akan digunakan nanti dalam halaqah tahsin ini juga kita mengambil materinya dari kitab tajwid 1 dan 2. Kemudian yang kedua, tahfidz ya. Pertama yang akan kita bahas tentang waktu tahfidz Quran. Kapan sih waktu menghafal Quran? Untuk harinya, waktu halaqah setiap hari. Jadi setiap hari santri itu menghafal Quran, kecuali hari Jumat. Nah, liburnya di pesantren Baitul Quran itu hari Jumat. Waktunya kapan aja di setiap hari itu? Pertama pada subuh. Pada subuh sampai jam 6 adik-adik menghafal Quran. Ya. Kemudian yang kedua dari jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi sampai jam 9. Ya, ini halaqah bersama musyrif. Nanti di sini adik-adik semuanya menyetorkan hafalannya kepada musyrif. Wajib menambah hafalan setiap hari. Ya, kalau tidak hafal nanti dalam 1 hari itu belum ada dapat hafalan, nanti dapat hukuman. Hukumannya apa? Akan mendapatkan tambahan waktu menghafal. Ya mungkin nanti zuhur tetap halaqah, badal asar juga tetap halaqah. Yang teman-teman yang sudah hafal olahraga, adik-adik yang belum dapat hafalan nanti bukan olahraga tapi ngapain? Tetap menghafal Quran. Oleh karenanya waktu subuh itu pergunakan sebaik mungkin untuk apa? Untuk mencari hafalan. Karena pagi itu pikiran kita, otak kita lagi fresh, lagi tidak ada memikirkan apa-apa. Itu waktu yang sangat baik ya untuk menghafal Quran. Itu waktu kedua ya, jam setengah 8 sampai jam 9. Kemudian waktu yang ketiga yaitu badal maghrib sampai jam 8 halaqah malamnya. Dan ini dikhususkan murojaah ya. Hafalan yang sudah dihafal tadi pagi, malamnya itu dimurojaahkan, distorkan kembali kepada musyrif. Kenapa perlu dimurojaahkan? Biar tidak lupa hafalan yang tadi pagi. Karena biasanya kalau kita menghafal tadi pagi tidak kita ulang-ulang, itu biasanya malam lupa lagi. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Yang sudah kita hafalkan tadi pagi, setorkan kembali pada malamnya. Dan kalau bisa di sela-sela sholat sunnah kita baca apa yang sudah kita hafalkan tadi. Insya Allah, ya insya Allah hafalan itu kuat. Misalnya hafalnya pagi, sebelum zuhur sunnah qobliyah sebelum zuhur baca ayat itu. Pada zuhur baca ayat itu. Lagi santai, lagi nggak ada kegiatan, ulangi apa yang dihafal tadi pagi. Insya Allah kalau kita ulangi terus, hafalan itu akan lengket. Karena sebenarnya kenapa kita bisa menghafal? Kita bisa menghafal karena sering mengulang. Seperti kita menghafal surah Al-Fatihah. Kenapa adik-adik hafal surah Al-Fatihah? Karena sering diulang. Semakin sering kita mengulang, maka semakin hafal apa yang kita ulangkan itu. Nah, jadi inilah waktu halaqah tahfiz di pesantren Baitul Quran Cirata. Jam pada subuh sampai jam 6 satu waktu, kemudian dari jam setengah 8 sampai jam 9, kemudian pada maghrib sampai jam 8 ya. Jadi isyaknya itu agak dimundurkan ya sampai jam 8. Setelah itu baru kita sholat isya. Ini waktu tahfidz. Kemudian teknis halaqah pesantren Baitul Quran. Halaqah, setiap halaqah itu dibina oleh satu orang ustadz. Jadi satu halaqah dipimpin satu orang asatid. Satu halaqah Quran beranggotakan 10 sampai 15 santri. Ya, anggota setiap
halakoh itu 10 sampai 15. Kemudian wajib bagi santri menyetorkan hafalan dan murojaah Al-Quran setiap hari kepada musyrif. Ingat, wajib hukumnya menyetorkan hafalan. Kemudian bagi santri yang sudah selesai menyetorkan 1 juz, diberi waktu 1 sampai 7 hari untuk memungkinkan hafalan Quran untuk persiapan ujian kenaikan juz. Begitu. Jadi adik-adik yang sudah hafal 1 juz nanti, itu tidak lanjut ke juz selanjutnya sebelum diuji. Jadi syarat lanjut ke juz selanjutnya itu harus ujian 1 juz sekali duduk. Nah, bagaimana teknis kenaikan juz? Teknisnya seperti ini. Ya, ini perlu dipahami ya, ibu-ibu juga, wali santri di rumah juga sangat ditekankan untuk memahami hal ini karena banyak wali santri bertanya kenapa anak saya tidak naik-naik juznya, gitu ya. Kenapa dari dulu cuma 1 juz atau 2 juz? Nah, ini mungkin masalahnya di sini. Mungkin anak ibu sudah hafal, sudah setoran misalnya juz 29. Tapi ketika mau ujian itu dia gagal terus. Ya, gagal terus. Akhirnya sampai 1 semester belum selesai. Bisa jadi ujiannya tidak lulus. Oleh karenanya tadi ditekankan murojaah. Sudah menghafal pagi, di murojaah hafalan itu. Biar apa? Biar mudah, ya. Biar mudah ketika kita selesai 1 juz, ketika ingin ujian nanti mudah bagi kita untuk mengikuti ujian. Karena apa? Karena kita sering mengulang-ulang apa yang sudah kita hafal. Jadi teknisnya tadi, santri yang sudah menyetorkan hafalan 1 juz setiap bulannya dengan mungkin direkomendasikan oleh musyrif halakoh kepada divisi tahfidz untuk ujian kenaikan juz. Jadi musyrifnya nanti memberi nama kepada divisi tahfidz bahwa santri yang ia miliki itu layak untuk naik ujian atau layak untuk ikut ujian. Santri mengikuti ujian kenaikan juz dengan cara menyetorkan hafalan 1 juz sekali duduk. Santri dinyatakan lulus bila mendapatkan nilai di atas 60. Di bawah 60 santri tidak lulus. Santri yang gagal akan diuji ulang apabila hafalannya sudah mungkin, hafalannya sudah kuat dan juga sudah direkomendasikan oleh musyrif halakoh. Jadi santri yang gagal ujian tadi dikembalikan ke musyrif halakohnya. Kemudian oleh musyrif halakoh dibina lagi. Setelah hafalannya mungkin, musyrif halakoh merekomendasikan lagi untuk mengikuti ujian. Nah, selanjutnya santri yang lulus ujian akan diberikan PIN kenaikan juz setiap bulannya. Jadi santri yang sudah selesai 1 juz akan diberikan PIN dan akan disematkan oleh wali santri pada saat penyengukan. Jadi setiap penyengukan sebulan sekali nanti di pesantren Baitul Quran itu ada kegiatan yang namanya penyengukan santri, dan di sana kita adakan kegiatan penyematan PIN. Kemudian selanjutnya bentuk ujian ya. Bentuk ujian di pesantren Baitul Quran itu ada 4. Pertama, ujian munakosyah bulanan. Jadi sebulan sekali nanti santrinya itu akan diuji. Munakosyah itu tanya jawab. Musyrif itu bertanya kepada santri secara acak gitu ya, tentang hafalan yang sudah ia hafal selama 1 bulan. Kemudian juga ada ujian kenaikan juz. Ujian kenaikan juz ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya, santri yang sudah selesai 1 juz nanti akan diujikan. Ya, dia akan diujikan sebagai syarat naik ke juz selanjutnya. Kemudian ujian semester. Ujian semester ini metodenya itu santri yang sudah hafal, misalnya dalam 1 semester santri hafal 5 juz, maka 5 juz ini akan diujikan. Setahun misalnya hafal 10 juz, maka yang 10 juz ini akan diujikan. Nanti ketika masuk ke kelas 2, kelas 2 itu yang diujikan hafalan kelas 2 saja. Jadi yang kelas 1-nya tidak diujikan, begitu ya. Nanti ada namanya tasmi akbar yang terakhir ya. Tasmi akbar itu menyetorkan seluruh hafalan Quran selama di Baitul Quran. Ini biasanya bagi santri yang sudah mau wisuda, yang sudah mau tamat dari Baitul Quran, atau yang sudah 6 tahun di Baitul Quran, nanti ada tasmi akbar. Ya mungkin mulai tahun ini dan selanjutnya itu tasmi akbar itu dikhususkan bagi yang 6 tahun di pesantren Baitul Quran. Kalau tahun-tahun sebelumnya kelas 3 kita melaksanakan yang namanya wisuda akbar. Tapi
Tapi mulai tahun ini dan kedepannya wisuda akbar itu hanya dilakukan bagi santri yang kelas 6 saja. Begitu ya. Kemudian target. Nah, target minimum hafalan. Jadi pesantren Baitul Quran juga membuat target minimum hafalan. Yang mana target minimum hafalan santri ini adalah syarat kenaikan kelas. Nah, jadi adik-adik yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang tua, ini perlu kami sampaikan dari awal seperti ini biar juga membuat motivasi adik-adik semakin kencang dalam menghafal Quran ya. Jadi syarat kenaikan kelas itu setahun itu 2 juz. Ini syaratnya. Target minimum pesantren Baitul Quran. Kalau tidak bisa menghafal 2 juz daripada Al-Quran setiap tahunnya, maka anak ibu atau santri tidak naik kelas. Ya insya Allah ya, berarti 1 semester 1 juz. Insya Allah mudah sekali, tidak susah. Tapi kalau kita banyak mainnya, banyak tidak semangatnya ya susah. Jadi 6 tahun di sini kalau kita mengikuti target minimum, insya Allah 6 tahun di pesantren Baitul Quran 12 juz. Ini target minimum. Tapi insya Allah kita akan membina santri selesai 30 juz ya. Karena ada beberapa santri kita yang kelas 3 alhamdulillah sudah hafal 30 juz. Begitu juga ada yang kelas 4 sudah hafal 30 juz. Tidak sampai 6 tahun mereka sudah menyelesaikan 30 juz. Insya Allah dengan giroh, dengan semangat kita yang membaca, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mencapai target tersebut. Untuk metode hafalan Quran ini di sini membebaskan para santri untuk menghafal ya. Tapi yang kita tekankan di sini itu ada yang namanya metode tikror. Metode tikror itu mengulang-ulang terus hafalan Al-Quran. Misalnya dalam satu baris kita mengulang 20 kali, kemudian baris kedua 20 kali ya. Insya Allah akan dijabarkan kelak ketika santri baru sudah sampai di pesantren, akan kita bimbing lebih intensif nantinya ya. Kemudian ada metode tafhim. Sebelum menghafal kita pahami dulu apa yang ingin kita hafal. Kemudian ada metode simai bagi santri yang cara belajarnya audioteri misalnya, dengan cara mendengar bisa ya, dengarkan berkali-kali apa yang ingin dihafalkan, kemudian dihafalkan. Kemudian ada metode kitabah, menghafal dengan tulisan. Ini beberapa metode hafalan Quran. Mungkin adik-adik di rumah, terkhususnya ya santri baru, kalau santri lama mungkin mereka sudah mengetahui, sudah mengenal diri mereka, bagaimana cara mereka menghafal. Bagi santri baru, silakan gunakan metode ini. Tikror bisa, tafhim, pemahaman dengan mendengar, bisa juga dengan talaki, yaitu mengikuti bacaan ya. Ustadznya membaca, santri mengikuti. Kemudian dengan kitabah. Silakan dicoba di rumah nanti. Karena kan kita selama 1 bulan ini belum mulai ya halakoh Qurannya secara offline, tapi online. Tapi insya Allah walaupun di rumah kita menghafal Quran, silakan menggunakan metode-metode yang sudah disebutkan tadi. Kemudian bentuk halakoh. Bentuk halakoh di Baitul Quran itu ada 3. Nanti ada halakoh tahfidz, ini sifatnya harian seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada halakoh tahsin, ini halakoh mingguan. Kemudian nanti ada halakoh tarbawiyah namanya ya. Halakoh tarbawiyah ini mingguan juga. Apa yang masuk dengan halakoh tarbawiyah ini? Halakoh tarbawiyah ini berbentuk kajian Islami. Tafsir ayat, diskusi, tanya jawab, problematika santri, penugasan santri, ya. Dan ini semua nanti dibimbing oleh yang namanya musyrif halakoh. Jadi di halakoh tarbawiyah ini santri itu boleh curhat ke ke musyrif halakoh, diskusi, tanya jawab tentang keislaman, insya Allah sangat menarik begitu. Jadi ini 3 jenis bentuk halakoh di Baitul Quran ya. Ada halakoh tahfidz, ada halakoh tahsin, dan halakoh tarbawiyah. Tapi kemudian ada reward ya. Di Baitul Quran juga ada reward ya. Insya Allah ini halakoh terbaik. Jadi nanti insya Allah kalau tahun-tahun kemarin belum terlalu belum terlalu berjalan ya, insya Allah tahun kedepannya kita akan melaksanakan namanya reward. Jadi bagi halakoh tahfidz terbaik akan mendapat reward. Begitu juga santri terbaik tahfidz setiap bulan, yang paling banyak hafalannya setiap bulan akan mendapatkan reward nantinya.
insyaallah. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sistem tahfidz di pesantren Baitul Quran Cirata. Semoga dengan pemaparan yang kami sampaikan ini sudah memberi gambaran kepada Bapak Ibu, terkhususnya bagi wali santri baru dan santri baru, sudah memberi gambaran kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana sih menghafal Quran di pesantren Baitul Quran Cirata. Baiklah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya insyaallah apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan terkait khusus divisi tahfidz, silakan dipertanyakan. Insyaallah nanti akan kita jawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dari kami, karena pada hakikatnya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahannya kepada Al-Ustadz Supriyadi Chandra SPD. Untuk selanjutnya yang terakhir, yakni arahan divisi pengasuhan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ari Anggara SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima kasirun minan nas, as-sihah wal farag. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kepadanya lah kita menyembah, meminta petunjuk dan mengharapkan ampunan. Dan kita berlindung kepadanya dari sifat buruk dan kejelekan-kejelekan kita. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang kawan pun yang dapat membimbingnya. Dan salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak, Ibu, serta adik-adikku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami selaku divisi pengasuhan akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan deskripsi kinerja pengasuhan, yang dimana pengasuhan di pondok pesantren adalah sebuah sentral sebagai motor penggerak. Pengasuhan santri adalah suatu wadah yang berfungsi sebagai motor penggerak kehidupan santri di pondok pesantren. Pengasuhan sebagai pembantu pimpinan dalam menegakkan disiplin dan sunnah pesantren, serta mengatur pola pikir dan kreativitas kehidupan santri agar santri berakhlak karimah dan memiliki mental attitude yang baik. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas pengasuhan secara skala besar yang pertama adalah bertanggung jawab di ruang lingkup pondok secara keseluruhan, meliputi kedisiplinan, keamanan, ketertiban,
kebersihan, kerapihan, dan keindahan pondok. Yang kedua, sebagai pembina organisasi pelajar Baitul Quran atau disingkatnya OPBQ. Yang ketiga, mengontrol perizinan, peneleponan, dan kesehatan. Yang keempat, melaksanakan dan melakukan pembinaan pada kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan yang kelima, melakukan koordinasi dengan pimpinan pondok, guru-guru, wali santri, dan santri dalam kedisiplinan. Ruang lingkup pembinaan kedisiplinan pengasuhan diantaranya adalah mengontrol kegiatan santri di asrama, di masjid, sekolah, dan tempat-tempat umum seperti tempat bermain dan lain sebagainya. Hadirin Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan santri dalam keseharian. Kegiatan santri dari mulai dia bangun sampai tidur lagi itu tidak lepas dari kontrol pengasuhan. Di pesantren Baitul Quran sendiri, santri mulai bangun pukul 3.30 atau jam setengah 4. Di sini untuk metode membangunkan santri dari hasil pengalaman-pengalaman yang telah kami lakukan, di antaranya yang pertama adalah dengan membunyikan murotal di masjid sekitar pukul 3. Dan untuk santri diwajibkan untuk bangun jam setengah 4. Karena untuk pelaksanaan sholat malam atau sholat tahajud bersama. Dalam membangunkan ini, biasanya kami selain membunyikan murotal, kami akan berkeliling ke kamar-kamar. Yang pertama dengan mengetuk pintu atau membunyikan suara sambil berteriak, stay kid, stay kid, stay kid. Terus yang kedua, ketika hal itu telah kami lakukan, tahap kedua kalau masih ada yang tidur, maka kami akan memberikan cipratan air. Kalau di sini pakai alat semprot ya. Biasanya langsung kami semprot itu ke wajah-wajahnya biar bangun. Dan kalau masih belum bangun juga, biasanya sama kami langsung dipotong rambutnya. Cuman untuk pemotongan ini biasanya nggak banyak, cuman tipis banget, sedikit gitu istilahnya. Insya Allah dengan hal seperti ini, santri akan lebih sigap, lebih disiplin, insya Allah. Dan ini peraturan di pondok atau di lingkungan asrama ketika mulai santri bangun. Ketika santri udah bangun secara keseluruhan, insya Allah nanti juga ada dibantu sama wali kamar, sama ustadz-ustadznya yang beberapa tinggal di asrama bersama santri. Terus bagian organisasi OPBQ juga ikut membantu juga keliling untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan di pagi hari ini. Setelah semuanya pergi ke masjid, maka tidak cukup hanya langsung sholat. Soalnya biasanya santri juga pinter-pinter. Jadi kami selalu terus menyisir lebih dalam lagi. Biasanya di asrama kami keliling cek di bawah ranjangnya, ke kamar mandi keliling lagi, belakang asrama, bahkan ke atap asrama, ke masjid, terus kamar mandinya kita cek juga, terus sekolah-sekolah atau di tempat ruang makan yang kadang ya santri suka ada aja yang sembunyi gitu atau tidur lagi, ya itu udah bukan hal aneh lagi gitu. Tapi kami
berusaha semaksimal mungkin agar mereka bisa melaksanakan sunnah-sunnah pondok yang akhirnya bisa menjadi kebiasaan ketika mereka di luar pondok. Ketika jam 4 telah tiba dan waktu membangunkan sudah selesai, maka semuanya sholat berjamaah di masjid dengan dipimpin oleh imam, bisa jadi sama ustadznya atau dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan yang biasanya dari santri juga ada, dari ustadz juga ada. Ketika sesudah mereka melaksanakan sholat tahajud, biasanya ada beberapa waktu kosong. Nah, waktu kosong itu kami usahakan untuk santri agar membaca Al-Quran. Dan kami tetap berada di sana mengontrol kegiatan mereka, soalnya biasanya nih kalau dilepas begitu saja santri suka tidur berjamaah kalau masih ada waktu kosong sebelum subuh. Maka kami usahain tetap berada di lingkungan sana melihat santrinya agar tidak tidur kembali. Ketika waktunya subuh telah tiba, mungkin jam 4:30 lewat atau 4:30, maka sholat subuh berjamaah. Ketika udah kegiatan sholat subuh berjamaah, semuanya kembali kepada musrib halakohnya masing-masing. Dan pagi ini kegiatannya untuk santri itu adalah menghafal Al-Quran untuk disetorkan nanti pagi sekitar pukul 7, dan kegiatan menghafal ini berlangsung sekitar pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6. Setelah kegiatan subuh ini biasanya santri ada kegiatan kultum. Kegiatan kultum dari kelas 1 sampai kelas 5 semuanya dapat kebagian jatah satu orang satu setiap selesai sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu pasti ada kultum. Ketika kegiatan sampai pukul 6 telah selesai, maka kegiatan selanjutnya adalah santri ke asrama untuk mandi dari pukul 6 sampai pukul 7, yaitu persiapan untuk mandi dan sarapan. Dan ketika udah pukul 7, maka dilanjutkan kegiatan adalah dengan apel. Dengan apel yang biasanya apel ini seminggu 2 kali. Seminggu dua kali, dan sisanya ketika pukul 7 itu adalah diisi dengan kegiatan belajar bahasa. Belajar dengan bahasa sampai pukul 7:30. Nah, pukul 7:30 ini apel selesai atau kegiatan bahasa selesai, maka santri semuanya ke masjid kembali. Ketika sudah di masjid, semuanya wajib untuk sholat duha. Ketika udah sholat duha, langsung masuk ke halakohnya masing-masing, yaitu kegiatan menyetorkan hafalannya yang hasil mereka hafal ketika sesudah sholat subuh. Bagian pengasuhan di sini tetap mengontrol kedisiplinan, salah satunya adalah dari tata busana atau pakaian yang mereka kenakan. Ketika apel, insya Allah kami cek juga, yaitu dari segi pakaiannya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mungkin dari sepatunya, kaos kakinya, terus sabuknya, pakaiannya sesuai jadwal apa enggak. Karena pakaian santri itu untuk pakaian wajibnya atau untuk kegiatan KBM, kegiatan belajar, ada baju kotak-kotak, ada baju pramuka, ada putih biru atau putih abu. Hanya itu saja. Terus bagi santri yang sudah mendapatkan kenaikan juz, biasanya mereka itu udah mendapatkan pin atau dabus kalau di sini disebutnya. Yang dimana pin ini wajib dikenakan ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Ketika santri tidak memakai itu, maka akan kami iqob atau kami hukum juga. Salah satunya adalah dengan mencukur rambutnya. Tapi mencukur di sini insya Allah tidak
kelihatan bahwa dia itu telah dicukur, karena sangat sedikit sekali. Cuman insya Allah dengan teguran sedikit ini akan menggugah rasa sigap dan kesadaran santri tentang pentingnya kedisiplinan. Kami akan keliling ke setiap halakoh juga ketika kegiatan mereka setoran hafalan, keliling setiap halakoh, melihat santri apakah berpakaiannya disiplin, terus apakah dia mengenakan pin apa enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan anak-anakku sekalian, ketika kegiatan menghafal telah selesai sampai pukul 9, maka ada waktu istirahat bagi santri-santri semuanya, yaitu sampai pukul 9.15. Pakai pukul 9.15 itu santri bebas di sini ya, boleh melakukan apa saja, mau ke asrama, yang penting gak boleh ke asrama, boleh ke kelas atau mau jajan dan lain sebagainya. Ketika pukul 9.15 telah selesai, bel dibunyikan, maka semua santri semuanya masuk ke kelas. Semuanya masuk. Mereka melakukan pembelajaran KBM berupa KBM pondok dan KBM umum, yaitu dari pukul 9.15 sampai pukul 1. Di sini untuk sholat duhurnya kita lewatkan dikarenakan untuk pembelajaran biar konsentrasi santri lebih fokus dalam belajar, jadi tidak sesudah sholat duhur mereka langsung masuk kelas lagi. Biasanya itu efeknya banyak santri yang benar-benar sudah lelah dan lain sebagainya. Nah, ketika pukul 1 sholat duhur berjamaah di masjid, itu biasanya sampai pukul 1:30 ada murojaah berjamaah sampai pukul 1:30 atau pukul 2. Nah, ketika pukul 2 selesai, semuanya makan bersama di ruang makan. Dan di sini santri-santrinya untuk sarapan atau makan membawa piring masing-masing dari kamarnya. Bawa piring, gelas dan sebagainya. Itu sampai pukul 2. Ketika udah pukul 2 selesai makan dan lain sebagainya, mereka melakukan kegiatan istirahat. Biasanya diwajibkan untuk tidur. Tidurnya dari banyak pengalaman, kalau tidak di asrama biasanya di aula atau di masjid mereka untuk tidur. Kenapa wajib tidur? Karena untuk mengembalikan konsentrasi anak-anak. Soalnya luar biasa padatnya kegiatan mereka, mulai dari bangun, yang dimana terus menguras pikiran, menguras fisik dan lain sebagainya. Mereka istirahat sampai pukul 3, yaitu ketika pukul 3 maka murotal dinyalain kembali untuk membangunkan santri-santri bersiap menuju masjid untuk melaksanakan sholat asar. Ketika selesai sholat asar berlangsung, biasanya seperti biasa ada kultum setelah sholat. Dan ketika selesai kegiatan ini, maka kegiatan asar ini adalah khusus buat santri, kegiatan bebas. Boleh bermain, berolahraga, yang dimana di sini kegiatan olahraga itu diantaranya ada panahan, ada futsal, ada badminton, dan kegiatan-kegiatan yang mereka senangi, yang dimana asar ini emang waktunya walaupun hanya sebentar, yaitu sekitar 1 jam sampai pukul 5, karena pukul 5 dilanjutkan kegiatan untuk mereka melakukan mandi beserta makan sampai pukul 6. Pukul 5.30 pukul 5.30
anak-anak melakukan persiapan untuk ke masjid. Diusahain pukul 5.30 semuanya udah ada di masjid, yaitu untuk melaksanakan pembacaan Al-Ma'surat bersama. Al-Ma'surat bersama-sama sambil menunggu datangnya maghrib. Ya, semuanya pembacaan dan lain sebagainya. Ya, kami selalu selaku pengurus pengasuhan beserta OPBK yang pastinya menggerakkan santri agar tepat waktu, agar memaksimalkan waktu yang ada sebaik mungkin. Ketika pukul 5:30 semuanya udah hadir beserta pembacaan Al-Ma'surat, maka dilanjutkan kegiatan selanjutnya adalah pukul 6, yaitu sholat maghrib berjamaah. Ketika sholat maghrib telah selesai, dilanjutkan dengan halaqah tahfidz, yaitu sampai pukul 7:30. Pukul 7:30 itu kegiatan tahfidz, yang dimana kegiatannya adalah murojaah. Kalau masih ada yang belum setoran, mungkin setoran lagi malamnya. Yang dimana kalau untuk pakaian yang dikenakan kalau malam, yaitu ada beberapa pakaian. Yang pertama, pakaian jubah yang diberikan dari pihak pondok yang warnanya biru, itu dikenakan selama 2 hari. Terus ada juga pakaian jubah yang putih, yang dimana santri membawanya dari rumahnya masing-masing. Pakaian jubah putih polos itu pun selama 2 hari. Dan 2 hari lagi yaitu mereka memakai kemeja atau koko, itu selama 2 hari, dan itu wajib sesuai jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Ketika kegiatan tahfidz telah selesai sampai pukul 7:30, maka dilanjutkan kembali, yaitu dengan sholat berjamaah isya sampai pukul 8 biasanya. Ya, setelah pukul 8 sampai pukul 9, maka kegiatan belajar malam bagi santri tidak boleh ada yang ke asrama. Mereka melakukan kegiatan belajar malam, yaitu diantaranya di sekolah atau di masjid atau di aula. Dan insya Allah nanti akan dibimbing oleh ustadznya. Hadirin sekalian, Bapak Ibu serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pukul 9 telah kegiatan belajar malam telah terlaksanakan, maka ada waktu rehat buat santri, yaitu dari pukul 9 sampai pukul 10 kurang 15 menit untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka senangi, ya boleh dalam artian makan-makan atau untuk istirahat dan lain sebagainya. Dan ketika pukul 10 kurang 15 menit itu mereka harus bersiap-siap untuk masuk asrama. Untuk istirahat, karena pukul 10 semuanya wajib beristirahat. Dan istirahat di sini kami tetap mengontrol dari segi kedisiplinan pakaian yang mereka kenakan, yang dimana semua santri wajib mengenakan celana, terus memakai ikat pinggang, ya, memakai ikat pinggang tanpa terkecuali. Kalau sekiranya ada santri ketika tidur itu mereka tidak disiplin dalam berpakaian, akan kami gunting pakaiannya. Jadi insya Allah kami jauh-jauh hari memberitahukan kepada santri semuanya wajib berpakaian pakai celana terus berikat pinggang. Untuk selanjutnya, permasalahan kedisiplinan yang secara umum sering terjadi di dalam pondok beserta solusinya. Yang pertama adalah masalah gosok atau memakai barang orang lain. Jika hal ini terjadi pada santri-santri kami, maka kami akan memberitahukan kepada mereka kalau sekiranya ketahuan bahwa dia itu mengenakan barang punya kawannya dan ada saksi yang melihatnya, maka dia akan dikenakan denda seharga sendal atau barang yang dia gosok, baik pakaian, baju,
sendal, sepatu dan sebagainya sekitar 500.000. Itu yang kami deklarasikan kepada anak-anak santri untuk menghindari gosip. Terus solusi yang kedua, kami dari pihak pondok menyiapkan tas khusus. Jadi ketika mereka ada kegiatan masuk pondok, masuk masjid, mereka menaruh sendal atau sepatunya itu ke dalam tas untuk dibawa masuk ke dalam, biar terjadi pertukaran antara barang yang satu dengan yang lainnya. Yang kasus kedua yaitu pencurian. Untuk pencurian ini kami berusaha meminimalisir apa yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah penggembokan lemari-lemari setiap santri. Yang kedua, insya Allah untuk tahun ini ustadz-ustadznya ada di setiap kamar yang insya Allah akan memantau lebih intens lagi kegiatan santri sehingga barang santri aman dan nyaman. Kalau sekiranya ketahuan ada yang mencuri, biasanya kami akan langsung panggil orang tuanya. Terus kami akan memberikan surat SK atau surat SP biasanya, ya SP1, surat peringatan. Yang selanjutnya adalah bullying atau bullying ini sering terjadi, yang dimana kami untuk menindaklanjutnya kalau ketahuan sekiranya ada santri yang merasa terkucilkan oleh kawan-kawannya dan lain sebagainya, maka kami pun akan panggil orang tuanya untuk meminta maaf pada si anak tersebut, dan kami akan melakukan komunikasi beserta wali santrinya, dan nanti si anaknya mungkin dinasehati juga sama pihak kami, terus pihak orang tua, dan orang tuanya nanti menemui anak yang merasa menjadi korban sekaligus minta maaf. Yang selanjutnya adalah masalah pelanggaran asusila, yang dimana pelanggaran asusila ini yang biasanya terjadi di pondok. Misalkan kalau di kamar mandi anak-anak misalkan ada yang ngintip atau mengganggu kawannya sedang mandi, terus atau sedang ganti baju di dalam kamar dan lain sebagainya. Kalau ketahuan melakukan pelecehan, kami akan langsung panggil orang tuanya juga untuk memberikan teguran sekaligus memberikan surat SP. Dan untuk selanjutnya yaitu bagi santri melakukan pelanggaran yaitu merusak fasilitas pondok, maka sesuai kesepakatan barang siapa santri yang melakukan perusakan terhadap fasilitas pondok, maka wajib mengganti sesuai barang yang dirusaknya tersebut. Demikianlah permasalahan-permasalahan kedisiplinan pondok beserta solusi-solusi yang kami sampaikan. Dan insya Allah nanti bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya tentang hal-hal mengenai santri, insya Allah kami siap nampung dan kami akan menjawabnya. Yang terakhir yaitu sedikit pengumuman untuk semuanya. Insya Allah untuk kegiatan santri semester ini tidak ada penjengukan. Sekali lagi kami sampaikan, untuk semester ini tidak ada penjengukan, dan yang kedua tidak ada liburan semester. Tidak ada liburan semester, dan yang terakhir tidak ada perizinan pulang. Ya mungkin itu saja dari saya. Apabila ada hal-hal yang kurang puas, mungkin pengen ditanyakan tentang kedisiplinan, tata tertib dan lain sebagainya mengenai Pondok Baitul Quran Cirata, kami persilahkan melalui link Google Form serta nomor WhatsApp atau nomor HP yang disiapkan oleh pihak admin. Demikianlah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Ari Anggara SPD atas pengarahannya. Untuk sesi selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui Google Form yang linknya kami cantumkan di deskripsi YouTube atau di kolom komentar. Dan bagi yang live di Facebook Baitul Quran Cirata akan kami share di kolom komentar. Insyaallah sesi tanya jawab atau pertanyaan-pertanyaan akan dijawab esok hari pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, live di Facebook Baitul Quran Cirata dan di YouTube Baitul Quran Cirata. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa esok hari. Akhirul kalam. Ma'ana jafil kulul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب